kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Nikmat hidup, nikmat umur panjang. Allah masih memberikan kita umur, sehingga dengan nikmat ini kita masih bisa menambah pundi-pundi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan nikmat ini kita masih memiliki peluang untuk berbenah diri, untuk memperbaiki diri kita, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin semula kita banyak lalainya, banyak khilafnya. Karena jika nikmat ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada lagi waktu kita untuk bertobat, tidak ada waktu kita lagi untuk memperbaiki diri. Kalau kita meninggal dunia dalam melakukan kemaksiatan, maka ungkapan kita ketika sakaratul maut, apa ungkapannya? Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengerjakan amal saleh. Sebentar. Ini SOP di A2, Pak. Baik, salam dan salawat tercurah pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting untuk kehidupan kita bersama, terkait hukuman dari sebuah dosa yang kita lakukan. Hukumannya apa saja? Yang pertama, kalau kita lihat dari nas-nas yang ada, penjelasan-penjelasan para ulama, di saat kita berdosa maka akan tercabut, akan hilang dari diri kita kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ibadah itu akan dicabut, Pak, akan dihilangkan dalam diri kita, sehingga kita sering merasakan terkadang dalam diri kita ketika imam itu bacanya panjang gitu, Pak, ini kan hati ini seolah kayak ada yang menolak gitu ya, bergemuruh begitu kan. Dan tidak sedikit kaum muslimin kita ini kalau disuruh memilih sholat taraweh di masjid yang bacaannya panjang sama yang pendek, pasti pilihan favoritnya di masjid yang mana, Pak? Yang pendek. Jadi kalau sudah panjang sedikit tuh di sini udah kayak ada gemuruh begitu kan. Hatinya seolah-olah menolak begitu kan. Enggak nyaman. Padahal yang dibaca itu adalah kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah. Kenapa kok kita bukannya mendapatkan kenikmatan dari bacaan Al-Quran itu, kok justru kita merasa bosan, Pak? Nauzubillah. Kita nggak nyaman. Dan setelah itu keluarlah kode-kode keras ya. Ada yang berdeham, kan? Biar imamnya itu tahu gitu. Ini sudah capek begitu ya. Nah, maka dalam hal ini, Pak, dalam kita ibadah ini, bukan yang kita andalkan itu fisik yang kuat, bukan. Tidak sedikit orang-orang yang sudah lanjut usia malah justru sholatnya di shaf yang pertama, yang muda-mudanya malah pada isar. Ini yang muda-muda nih salah penempatan ini. Isar itu bukan dalam ibadah. Silakan yang muda-muda berburulah. Ini shaf yang pertama, para pensiunan semua. Ya, seolah-olah shaf pertama ini untuk barisan yang sudah dekat dengan sakaratul maut, seolah-olah gitu, Pak ya. Sesuai umur gitu, Pak. Benar. Yang mudanya mana, gitu kan? Nah, dari sini, Pak, kita bisa menilai, oh ternyata bukan permasalahan fisik yang kuat, bukan permasalahan muda tuanya, bukan, Pak. Tapi ini adalah permasalahannya iman. Hati kita itu bagaimana begitu ya. Nah, maka dalam pembahasan ya terkait bagaimana ketika kita berbuat dosa, maka akan dicabut tadi ketenangan dalam diri kita, kekhusyuan dan sebagainya.
Ini disampaikan oleh salah seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'ad ya. Beliau mengatakan saqamal jasadu bil auja. Sakitnya jasad itu ya jasad kita sakit itu karena penyakit. Ya, misalnya kalau kita flu karena ada virus atau mungkin seperti itu ya. Wa saqamal qulub bizzunub. Sedangkan hati kita ini sakit itu karena dosa-dosa. Fakama la yajidul jasad ladzat ta'am inda saqamihi. Sebagaimana jasad ini tidak akan merasakan lezatnya makanan kalau lagi sakit. Yang justru orang tua kita ini kalau pas kita lagi sakit disembelihin apa, Pak? Ayam. Oh, sakit kok disembelihin ayam. Orang sakit suruh makan yang enak-enak ya sama aja, Pak, hambar-hambar saja. Apalagi lidah kita pahit, mau disuguhin seenak apapun ya nggak kita makan karena lagi sakit. Apalah artinya makanan yang enak bagi jasad yang sakit, begitu. Fakadzalikal qulub la yajidu halawatal ibadah ma'azzunub. Begitu juga hati kita ini, Pak. Sekali-kali tidak akan mendapatkan manisnya ibadah, sekali-kali tidak akan mendapatkan lezatnya dalam beribadah kepada Allah di saat kita iringi dengan dosa-dosa. Maka kita bisa melihat, Pak, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di saat beliau pernah berjalan di belakang seorang wanita, belum sempat nyalip, baru mau nyalip. Nah, bapak-bapak ini termasuk yang langsung pengen nyalip segera atau malah ditahan remnya, Pak, menikmati. Nah, ini berbeda betul. Kalau Imam Syafi'i kan mau segera menyalip gitu ya. Nah, saat itu belumlah beliau menyalip begitu, bertiuplah angin, Pak, gitu kan. Apa yang terjadi? Tersingkaplah gamis seorang wanita itu dan beliau tidak sengaja melihat betis sekilas, sekejap. Nah, kalau antum sekejap, sekilas, selamanya. Masa ada melihat anak-anak SMA itu dari ujung ke ujung itu sampai begini? Ya Allah ya Rabbi. Nah, maka awas di sini ya, yang sudah kakek-kakek masih seperti itu. Ini. Kenapa, Pak? Anak muda berbuat dosa itu enggak bagus, Pak. Tapi kalau sudah ada kakek-kakek masih berbuat dosa, masih godain cewek, ini apa, Pak? Kebangetan itu. Sudah nggak tahu diri. Benar ya? Nah, atas kejadian itu beliau tuh pulang ke rumah. Beliau murojaahlah Al-Quran. Ternyata hafalannya banyak yang hilang, Pak. Hafalannya berantakan, nggak konsen. Kalaulah mungkin disuruh jadi imam, Pak, udah banyak yang lupa, ngeblank dia, Pak. Maka imam-imam yang sering ngeblank itu, Pak, ada kemungkinan karena itu, Pak. Benar itu. Nah, padahal kalau kita lihat Imam Syafi'i itu memiliki kualitas hafalan yang luar biasa. Beliau itu sekali baca hafal. Bahkan kalau dua muka begini, ini dikisahkan, dua muka ini ada dua tulisan, dua muka begini. Ini sebelahnya harus ditutup. Kalau itu terlihat oleh kedua mata beliau itu langsung terset, Pak. Saking kuatnya hafalan beliau itu seperti itu. Itu saja berantakan karena betis seorang wanita. Maka saat itu beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku ini. Kok jadi begini hafalanku ini? Maka saat itu gurunya mengatakan, fa arsadani illa tarkil ma'asi. Guruku menasihati aku supaya aku meninggalkan maksiat. Fa'lam bi anal ilma nur, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi, dan cahaya Allah itu tidak akan Allah turunkan kepada para pelaku maksiat. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan manisnya, ya, lezatnya dalam beribadah kepada Allah, itu tidak ada jalan kecuali kita tinggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Itu seperti itu. Karena hakikatnya begini, di dunia ini sudah ada surga, Pak. Jadi ada al-jannatul ula wal jannatus tsaniyah. Ada surga yang pertama, ada surga yang kedua. Ini sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan, inna fid dunya jannatun.
Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Man la yadkhuluha la yadkhulu jannatal akhirah. Siapa saja yang tidak mampu merasakan surga yang ada di dunia ini, maka sekali-kali dia tidak akan layak masuk ke dalam surga yang ada di akhirat. Ketika beliau ditanya, apa itu surga yang ada di dunia ini? Beliau mengatakan jannatul iman, surga keimanan. Jannatul anasibillah, surganya seseorang yang dia bisa berlama-lama dalam beribadah kepada Allah, yang dirinya bisa mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah surganya orang beriman. Sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau azan berkumandang, respon hati kita apa? Terbebanikah atau senang? Nah, kalau sudah senang Pak, sudah dapat surga di dunia. Sebagaimana Sa'id bin Musayyib, salah seorang tabi'in, beliau itu pernah mengatakan, saya selama 30 tahun tidaklah azan itu berkumandang melainkan saya sudah di masjid. Kita Pak berapa tahun Pak? Sudah berapa tahun? Gitu ya. Luar biasa. Gitu ya. Dan saya selama 40 tahun sholat tidak pernah melihat punggung jamaah sholat. Berarti sholatnya di shaf yang terdepan. Kita sholatnya ngelihat punggung orang terus. Tapi beliau Masya Allah. Artinya apa? Beliau bisa mendapatkan kenikmatan, maka beliau bersungguh-sungguh untuk bersegera mendatanginya. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mau nggak coba-coba kita sholat di belakang Nabi? Kalau memang dulu Pak ya ditakdirkan hidup sezaman Nabi, mungkin juga kita kapok mungkin Pak ya. Yang pernah sholat sama beliau itu sahabat Ibnu Mas'ud, ada sahabat Ibnu Abbas, ada sahabat Uzaifah Ibnu Yaman. Nah sahabat Ibnu Mas'ud itu pernah Pak sholat di belakang beliau, sholat malam Pak. Nabi itu memulai dengan surat Al-Baqarah. Kita dengar Al-Baqarah sudah gimana Pak? Waduh. Sampai ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Semoga setelah ini Nabi ruku. Ternyata tidak Pak, disambung ke surat Al-Imran. Bagaimana antum jadi makmumnya kalau imam itu satu rakaat itu Al-Baqarah selesai, gimana Pak? Kabur semua mungkin ya. Di doa nggak ada itu yang sholat tarawih di sini Pak, kayaknya Pak. Nah kemudian Al-Imran itu dibaca oleh Nabi itu sampai selesai, sampai ayat yang terakhir, yang ayat 200 ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, itu ya. Saat itu beliau berkata lagi, semoga Nabi ruku gitu kan dalam hatinya itu. Disambung ke surat An-Nisa sampai selesai, baru Nabi ruku. Bayangkan satu rakaat 5 juz lebih Pak. Kalau satu rakaatnya 5 juz, kalau 8 rakaat 40 juz jadinya Pak. Padahal Quran nggak ada 40 juz Pak. Begitu ya. Maka Ibunda Aisyah itu sampai berkata, wa yajidu an-nabi fi salatihi ladzah. Nabi itu sudah mendapatkan kenikmatan di dalam sholat. Dan kalau sudah masuk di dalam sholat, larut beliau Pak. Masya Allah. Kita ini hitung-hitungan waktu kalau sholat Pak ya. Para sahabat radhiyallahu anhum gitu ya. Salah satu contoh misalnya, ada sahabat Nabi yang saat itu pas pasukan itu istirahat di dalam tenda-tenda, itu ada salah seorang yang sholat di luar tenda. Ada pasukan musyrik ya, intel lah bahasanya gitu Pak. Melihat ada sahabat ini di luar tenda, dipanahlah itu yang lagi sholat itu, dipanah. Ketika kena itu Pak, ya dia nggak berteriak, dia nggak mengaduh kesakitan, hanya dia cabut saja, dia lanjutkan sholatnya. Dipanah lagi, kena lagi, dicabut, sudah dilanjutkan sholatnya terus lagi. Dipanah yang ketiga baru tumbang tersungkur Pak. Kualitas sholatnya itu sampai seperti itu. Kita digigit nyamuk saja udah bingung kita ini, udah usek-usek itu kaki Pak ya. Sahabat-sahabat Nabi dipanah Pak,
dimanapun nggak bersuara sama sekali, nggak bergerak sama sekali. Itulah mereka mendapatkan sebuah kenikmatan. Kalau sudah larut, luar biasa. Ini yang perlu kita pelajari dari mereka. Kenapa bisa demikian? Nah, maka dalam surat Toha itu sudah Allah tegaskan ya, kepada kita semuanya, ayat 123, ayat 124. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka sekali-kali dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kemudian waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyata dongka. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit. Mungkin kita bertanya-tanya, penghidupan yang sempit itu yang bagaimana? Orang yang enggak sholat, orang yang enggak taat, orang yang enggak tunduk pada syariat, bisa dipastikan dia mendapatkan penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit itu yang bagaimana? Yaitu al-hayatu la tuma'ninah laha, kata Imam Ibnu Katsir. Yaitu sebuah kehidupan yang di dalamnya itu tidak ada ketenangan. Karena ketenangan hati ini bisa diraih dengan sesuatu yang bersifat ketaatan kepada Allah. Caranya bagaimana, Pak? Antum taklim begini, tenang nggak Pak hatinya, Pak? Karena sesuai dengan fitrah hati kita. Kita baca Al-Quran kok tenang? Karena jelas Allah sudah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tenang hati. Maka bapak-bapaknya ini kalau masih emosi-emosi terus, taklimnya kurang banyak itu, Pak. Benar. Karena jelas wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah, kata Nabi, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid begini. Yasluna kitabahu, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mengkaji Al-Quran di dalamnya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Di antara keutamanya apa? Allah akan turunkan ketenangan, kenyamanan. Gitu ya. Berbeda Bapak sekalian, lagi taklim sama lagi megang HP. Bawaan hatinya gimana, Pak? Tenangan di mana, Pak? Pas taklim begini. Karena sesuai dengan hati. Hati kita cocok dengan yang baik-baik, Pak. Tapi kalau berbuat dosa beda. Apa kata Nabi? Al-ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayatali alaihi nas. Perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang mengusik hati, yang tidak menenteramkan, yang menggelisahkan. Itulah dosa. Dan kamu tidak ingin kalau ada orang lain tahu perbuatan kamu. Itulah perbuatan dosa. Contoh, ada ayam tetangga masuk rumah, bukan disuruh keluar malah ditutup pintunya. Pas antum megang ayam itu, Pak, tenang nggak kira-kira? Nyaman nggak? Megangnya saja begini-begini. Kalau masih beriman, Pak. Kalau nggak beriman ya anteng aja dia megang itu. Kalau orang beriman yakin itu sebatas ayam, Pak. Apalagi kita mengerjakan perbuatan dosa yang lebih besar daripada itu, pasti hati kita tidak akan tenang. Maka badan kita ini punya alarm sebenarnya, Pak. Kalau kita berbuat dosa, alarm di saat kita berbuat dosa itu apa, Pak? Gelisah, nggak tenang. Itu alarmnya sebenarnya. Ketika membaca Al-Quran, targetnya 1 kali duduk berapa, Pak? 1 juz, Ustaz. Baru 2 lembar nih. Ngitung belakangnya, 1, masih berapa lagi ya? 2, 3. Alangkah. Baru 2 lembar udah ngitung belakang, Pak. Kalau sudah 7 lembar masih mending, Pak ya. Ini baru mulai baca Quran sudah ngitung berapa lagi ya, gitu kan? Kenapa kita itu seolah-olah ingin segera berhenti dari membaca Al-Quran? Gitu ya. Ini kan permasalahannya di sini, di hati kita. Dan alhamdulillahnya lagi, Pak, ketenangan ini bukan dari unsur luar. Ketenangan ini adalah sifatnya batiniah, adanya di dalam sini. Maka tidak ada ketenangan itu dengan harta, itu nggak ada. Kalau ketenangan dengan harta, kalau harta itu hilang bagaimana? Kan nggak tenang kita. Maka ketenangan itu dari dalam. Tinggal kita bagaimana mengkondisikan hati kita, itulah tenang.
Maka kalau ditanya misalnya, Ustaz, kenapa sih suami istri itu sering marah-marahan, cekcok dan sebagainya itu? Ini permasalahan utamanya, Pak. Hatinya nggak tenang. Maka konsep bahagia dalam Islam itu bagaimana? Bagaimana suami istri punya hati yang tenang. Kalau pikirannya tenang, Pak, hatinya tenang ini, Pak, ini pikirannya adem, berpikirnya jernih, nggak gampang emosi. Contoh, Nabi habis sholat subuh, ya, pulang lagi kondisinya lapar, bertanya kepada Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, adakah makanan yang bisa saya makan di pagi hari ini? Dijawab, tidak ada ya Rasul. Apa jawaban orang yang hatinya tenang? Beliau mengatakan justru apa? Idzan fa ini shaim, ya sudah, kalau begitu saya tak berpuasa. Antum, Pak, gimana kira-kira? Habis olahraga, lapar, capek, pulang ke rumah, sudah masak belum? Belum. Dilihat mukanya nggak mengenakan, megang HP pula. Kok masakannya belum matang, tapi kok dia begitu? Kira-kira apa yang akan terjadi pada diri kita? Naik urat kan, Pak? Kenapa kok kita sebagian besar kita bisa naik urat? Ini, Pak, hati nggak tenang. Ada juga yang menjelaskan, Nabi itu pernah pulang kemalaman, ya, salam nggak dijawab, ngetuk pintu nggak ada juga respon. Beliau memilih untuk tidur di depan pintu rumah beliau. Dan di malam hari Ibunda Aisyah terbangun kaget karena di sisinya tidak ada Nabi. Maka beliau bukalah pintu depan, beliau dapati Nabi sedang tidur di sana dan beliau bangunkan. Dan saat itu Nabi tidak ada ekspresi marah sedikit pun dan beliau masuk ke dalam rumah. Bagaimana kalau itu menimpa kepada kita? Pulang, Pak, malam, Pak, salam nggak dijawab, telepon nggak diangkat-angkat. Coba tanya sama istrinya, sampai berapa kali antum akan nelpon sampai terbuka pintunya, kan, Pak? Nabi nggak seperti itu. Karena apa? Hatinya tenang, hatinya bersih dari dosa sehingga tidak mudah untuk emosi. Inilah permasalahannya yang menyebabkan kita, kenapa kita kadang nggak nyaman dengan pasangan kita dan sebagainya, karena diantaranya adalah perbuatan dosa yang kita lakukan. Ini yang pertama, Bapak sekalian. Di saat kita melakukan sebuah dosa, maka hukumannya kita akan kehilangan, ya, manisnya ibadah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hukuman dari sebuah dosa yang kita lakukan adalah kita akan ditimpakan musibah yang namanya qaswatul qalbi, hati yang keras, ya, hati yang keras. Dan tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa manusia melainkan apa? Hati yang keras. Orang yang hatinya keras itu ditandainya dari beberapa hal. Yang pertama, ini saya catatkan dari apa yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, ada musyu'ur bil husu'i fi sholati wal ibadah. Dia tidak mendapatkan kekhusyuan dalam beribadah di dalam sholat. Dia nggak khusyuk begitu. Itu hatinya keras, Pak. Kita lihat sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar itu bagaimana, Pak? Kalau kita kenal beliau, pertama, beliau ini orangnya tegas, pemberani, nggak ada basa-basi kalau udah berbicara kebenaran, gitu kan, Pak. Tapi beliau itu kalau sudah menyendiri, kalau sudah ibadah, Pak, air matanya itu meleleh. Dan di antara tanda yang paling nampak seseorang itu hatinya keras, itu di sini, Pak, jumudul ain, air matanya beku, tidak pernah meleleh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak pernah menangis karena Allah, Pak, itu ada tanda-tanda hati kita keras. Hati kita keras. Terlebih, Pak, kita menggampangkan atau menganggap remeh perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu karena ini, Pak, qaswatul qalbi, hati yang keras. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang keras ini. Menganggap dosa sesuatu yang biasa, coba. Bahkan nauzubillah, dia sudah meremehkan dosa itu, kemudian dia bercerita dengan bangganya atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Nah, itu berbahaya lagi, Pak.
Karena Nabi sudah ingatkan kepada kita, kullu ummati mu'afan idal mujahirin. Setiap umatku itu dosa-dosanya akan diampuni, Pak. Kecuali siapa? Yang dia terang-terangan dalam melakukan dosa itu. Siapakah yang terang-terangan itu? Kata Nabi, seseorang yang dia berbuat maksiat, contohnya zina misalnya, di malam hari. Allah sayang nih sama hamba ini, Pak. Allah tutup, tidak ada yang tahu akan perbuatan dia di malam hari itu. Karena apa? Allah sayang. Jangan sampai ada orang yang tahu begitu. Allah tutup semuanya itu dalam rangka untuk merahmati seorang ini. Tapi seseorang ini justru di siang hari dia berbicara dengan yang lainnya. Saya semalam dengan bangganya dia bercerita telah berzina dengan fulana wa fulana, na'udzubillah. Ini orang yang hatinya keras, Pak. Hatinya keras itu seperti itu. Dia menganggap remeh sebuah dosa yang dia lakukan. Padahal kalau kita ingin melihat ya tentang dosa-dosa yang ada, apalagi dosa dengan sesama manusia, Pak. Jangan sampai ya dalam kehidupan kita ini kita berusaha benar ya, jangan sampai zolim ya dengan satu orang pun, Pak. Karena sebagian ulama sampai mengatakan cukup kita berbuat zolim dengan satu orang, Pak, itu sudah akan menghabiskan pahala-pahala kebaikan kita semuanya. Cukup kita zolim dengan satu orang. Coba bayangkan, kalau kita zolimnya sampai 5 orang, apalagi antum seorang pemimpin daerah yang jumlah di daerah itu ada 9 juta orang dan antum zolim sama mereka, itu kira-kira yang antri itu sepanjang apa? Coba bayangkan. Semuanya menuntut balas dari tindakan kezoliman kita. Kalau sudah di akhirat, tidak ada lagi rupiah, tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham, tidak ada mobil, tidak ada sertifikat tanah, tidak ada rumah. Yang kita bayarkan pakai apa, Pak? Pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala zakat kita, pahala haji kita, dan semua kebaikan yang kita lakukan itu nanti kita gunakan untuk membayar itu semuanya. Cukup zolim dengan satu orang itu sudah menguras seluruh kebaikan-kebaikan kita. Coba bayangkan itu. Nah makanya kita dalam hidup di dunia ini harus berhati-hati betul. Ya, apalagi kita di dunia ini hidupnya lama apa sebentar, Pak? Kalau kita hitung-hitung hidup di dunia, di akhirat itu kan waktunya begini. 1 hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau usia kita cuma 60 tahun di dunia, berarti hidup kita di dunia itu hanya berapa menit, Pak? Cuma 2 menit. Tapi 2 menit ini menentukan betul. Dalam 2 menit ini Allah uji kita. Bisa nggak kita lulus dengan ujian itu? Sebagaimana kita mau masuk perguruan tinggi, Pak, ada tes ujiannya. Dalam waktu yang singkat itu kita bisa nggak mengerjakan tuh soal-soal yang ada. Kalau kita bisa maksimal mengerjakannya, bisa lulus, diterimalah. Sebagaimana kita juga hidup di dunia ini, 2 menit ini kita benar-benar diuji sama Allah. Maka jangan sampai 2 menit ini gagal kita, Pak. Ya, yang miskin sabar dengan kemiskinannya, jangan sampai ngerampok, begitu kan? Yang diuji dengan sebuah kedudukan, sabar untuk tidak rakus, sabar untuk tidak curang, sabar untuk tidak zalim, begitu ya. Yang diuji dengan ketampanan, hati-hati, ya, sabar untuk tidak berzina dan sebagainya. Yang diuji dengan harta yang banyak, sabar, Pak, untuk tidak foya-foya. Jangan sampai diambur-amburkan saja itu harta. Sabar dalam 2 menit. Nah, kalau 2 menit ini kita bisa melewatinya dengan baik, Masya Allah, kita akan menggapai jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira
kita ini keberatan nggak Pak kalau usia kita 60 tahun Pak? Atau kurang panjang umur kita? Yang sudah usia 60 tahun kira-kira minta tambahan umur apa tidak Pak? Sudah ngerasa apa Pak ketika sudah usia 60 tahun? Adakah rasa capek begitu? Kita ini bersyukur Pak jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Umurnya pendek-pendek tapi pahalanya bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Umat datang terakhir tapi masuk surganya pertama kali. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpin anak keturunan Adam nanti pada hari kiamat. Semua nabi akan berada di bawah panjiku, kata beliau. Masuk surga itu di belakang nabi kita semua Pak. Masya Allah. Meskipun nabi-nabi itu ya. Dan nabi pun saat itu saya tidak berbangga dengan itu gitu ya. Jadi luar biasa kita ya. Dan kita punya umur yang pendek. Dengan umur yang pendek harusnya kita bisa lebih maksimal dibandingkan umat-umat terdahulu yang umurnya Nabi Nuh berapa Pak? 950 tahun. Kalau 950 tahun antum ke masjid ad-du'a kulu kilir itu Pak, berapa kali ganti sandal Pak? 950 tahun. Itu ya. Berapa kali antum ganti peci Pak? Allahu Akbar. Kira-kira kuat nggak kita beribadah selama 950 tahun itu? Benar itu. Tapi kita menjadi umatnya Nabi diuntungkan. Beliau sudah katakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan sangat sedikit umur umatku yang lebih daripada itu. Artinya yang sudah 60 tahun itu ya Pak. Sudah lampu apa Pak? Lampu kuning. Itu ya. Sudah ada tanda-tanda itu ya. Kalau istilah kata lah, hitung-hitungan manusia nih Pak ya, bukan takdir Allah ya Pak. Kalau ini ada antrian kematian ini Pak, yang 60 itu sudah barisannya udah di depan-depan Pak itu ya. Kalau antri minyak goreng kemarin itu Pak, Covid itu Pak, itu sudah mulai melihat mereknya, oh Bimoli misalnya gitu, udah terlihat itu Pak. Itu kalau yang sudah 60 ke atas Pak. Hakikatnya seperti itu. Dan semua kita akan mati. Dan semua kita akan mati. Ini kan masalahnya waktu saja, semuanya antri di situ, begitu ya. Dan kemudian kita harus ingat juga, ini yang harus kita, kenapa sih kita harus lebih bagus lagi ibadahnya? Saya kisahkan terkait takmir masjidnya Nabi, Masjid Nabawi. Jadi saat itu meninggal dunia di waktu malam, kemudian para sahabat menguburkannya, Nabi nggak dikasih tahu. Nah habis sholat subuh Nabi, dan makanya ada sunnahnya. Bagaimana para imam itu habis salam setelah istighfar astagfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram, itu untuk menghadap ke jamaah supaya tahu siapa yang enggak hadir, siapa yang enggak hadir begitu. Nah saat itu Nabi bertanya, aina fulan, di mana fulan yang biasa bersihin Masjid Nabawi itu? Ya Rasulullah, semalam sudah meninggal dunia. Nah kemudian Nabi lantas bertanya, afala adantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku kalau fulan itu meninggal dunia? Nah saat itu Nabi melihat para sahabat ini ada semacam ya merendahkan begitu ya bahasanya, kedudukannya gitu ya, karena profesinya hanya sebatas marbot lah mungkin begitu. Tapi Nabi saat itu nampak ketidaksukaan daripada sikap para sahabat itu. Ya tentunya kalau yang meninggal sahabat Abu Bakar nggak mungkin kan Nabi nggak dikabari kan. Kalau yang meninggal sahabat Umar pasti Nabi dikabari. Tapi nggak dikabari saat karena ya menurut para sahabat mungkin tidak terlalu penting lah mungkin begitulah ya. Tapi Nabi nggak suka dengan itu. Nah saat itu Nabi langsung katakan, dulluni ala qabri, dulluni ila qabri, tunjukkan kepadaku di mana letak kuburannya. Ini boleh bergegas ke tempat kuburan tadi, si marbot tadi itu, dan beliau mensolati jenazah di situ. Nah setelah itu Nabi bersabda, ketahuilah kuburan si fulan ini gelap gulita. Tapi setelah saya mensolatinya, Allah jadikan kuburan si fulan ini menjadi terang benderang.
Pak, Bu, muhasabahnya apa? Marbot masjid di Masjid Nabawi. Maksiatnya apa, Pak? Sholat 5 waktu tidak? Pasti sholat. Datang ke masjid pasti pertama kali. Dosanya sahabat-sahabat Nabi di zaman saat itu tuh dosanya apa sih, Pak? Nggak ada HP Android, Pak. Dan nggak ada aurat-aurat bertebaran. Tapi kuburannya masih gelap, Pak. Bayangkan. Bagaimana dengan kita coba? Maka ini paling tidak menuntut kita, ya Allah, untuk bisa lebih baik lagi lah kita, untuk berhati-hati di muka bumi ini. Apalagi tadi ya, umur kita terbatas ya, tidak selamanya, dan dunia ini akan kita tinggalkan. Kata sahabat Ali, inna dunya mudbirah, dunia ini akan kita tinggalkan. Wa inal akhirah mukbilah, sedangkan kehidupan akhir adalah kehidupan yang akan kita songsong. Maka jadilah kalian budak-budak akhirat dan jangan kalian menjadi budak-budak dunia. Ini salah satu sepenggal kisah yang mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Baik, Bapak sekalian, jadi di antara hukuman daripada sebuah dosa adalah hati yang keras. Maka hati yang keras ini bagaimana kita bisa lembutkan, ya, sehingga di saat membaca Al-Qur'an kita bisa menangis. Karena di salah satu tanda hati kita keras di sini apa? Ada muta'assur bisima'il Qur'an wa tilawati ayatihi wa tabaki inda dzalika. Kita nggak bisa mengambil pengaruh. Jadi bacaan Quran itu nggak berpengaruh pada diri kita, satu. Yang kedua, kita nggak bisa menangis ketika kita membaca Al-Quran. Itu salah satu tanda hati kita keras. Nah, maka hadirkan tadi hati kita itu. Memang proses untuk melembutkan hati itu ada 3 tahapan ya. Ada buku bagus, Pak. Kalau buku bahasa Arabnya itu judulnya Al-Bahru Ar-Ra'i fi Zuhdi wa Raqa'iq. Bukunya cuman sebeginilah tebalnya. Terjemahannya di Indonesia itu ada 3 jilid. Ada gizi hati, olahraga hati, tamasya hati. Jadi hati kita ini kalau mau kita buat baik, Pak, itu ada 3 tahapan. Pertama harus dikasih gizi. Gizinya hati itu apa? Zikir. Gizinya hati apa? Baca Quran. Gizinya hati itu apa? Berhusnudzon. Ya, tidak gampang suudzon. Ini gizi hati itu. Nah, kalau hati ini sudah kuat, perlu dilatih adanya olahraga hati. Coba sih yang sudah baca Quran 1 hari 1 juz, coba diajak kalau sholat taraweh di masjid yang 1 malamnya 1 juz. Gimana nih respon hati? Keberatankah atau malah justru bilang gini, Pak Imam, tolong sih besok malam kalau bisa 2 juz. Nah, mantap. Mantap. Malam berikutnya bilang lagi, Pak Imam, 2 juz masih kurang loh Pak Imam kayaknya. Kayaknya kurang Mas. Gimana? 5 juz aja sekalian. Bagus, Pak. Berarti antum sukses memberi suplemen hatinya. Benar itu. Dicek. Nah, dicek lagi, Pak, buka Quran. Berapa lama antum bertahan ketika membaca Al-Quran itu, dan letakkan HP di samping Al-Quran. Nah, coba antum ngelirik HP enggak tuh? Karena antum sedang berinteraksi kepada Allah, harusnya enggak boleh dong ngelirik-ngelirik ini. Sebagaimana iktikaf Nabi itu kan Masjid Nabawi, di belakang oleh beliau itu dibuat kemah. Tahu kemah, Pak ya? Paham ya? Kemah kayak tenda-tenda gitu, Pak. Nah, beliau memperbanyak diri waktunya itu di dalam tendanya itu. Karena substansi daripada iktikaf itu apa? Memutus hubungan kita dengan manusia. Jadi menyendiri. Ibadah di situ, sholat di situ, begitu ya. Benar-benar tidak ada komunikasi dengan manusia, dikurangi betul gitu. Kalau kita kan masih levelnya ya iktikaf kumpul-kumpul lah gitu ya. Bahkan lebih banyak ngobrolnya daripada ibadahnya kan begitu. Jadi memutus begitu. Nah, ini posisinya sudah pada sampai tingkatan seperti itu. Nah, kalau kita masih, jadi ketika baca Quran, HP-nya bunyi dilirik enggak, apalagi mancing yuk, langsung gas, oke, gas, waduh. Dah nih, berarti kita belum lulus olahraga hatinya. Terakhir, tamasya hati.
Kalau sudah terbiasa sholat lama, baca Quran lama Pak, hati itu bisa tenang. Hati itu kayak apa ya, berada di suatu tempat yang sejuk, taman-taman yang indah, ada sungai yang mengalir, itu adem gitu. Itu kalau sudah sukses dengan olahraga hatinya tadi. Allah alam bisawab. Mungkin sampai di sini dulu poin yang kedua. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pada bulan berikutnya terkait hukuman ya atas sebuah dosa. Mungkin ada waktu sekitar 10 menit. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Bagaimana hati kita bisa stabil? Karena memang hati kita berbolak-balik. Benar Pak? Asal kata al-qalbu, hati ini kan al-qalbu bahasa Arabnya. Asal kata qalaba yaqlibu qalban. Artinya berubah-ubah, berbolak-balik. Itu hati kita. Gitu ya. Jadi mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, suka atau tidak suka, memang hati kita ini berbolak-balik begini. Punya sifat itu. Punya sifat itu. Tidak stabil begitu. Apalagi Nabi juga tegaskan, inna quluba bani Adam kulluha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati manusia semuanya, kita ini Pak, itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kakol bin wahid, Allah Subhanahu wa taala melihat semua hati itu dalam genggaman itu seperti satu hati manusia saja. Yusarrifuhu haitsu syaa, dan Allah akan membolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Maka kita hari ini Pak, kita tidak punya kuasa untuk menstabilkan hati ini. Yang punya kuasa itu Allah. Maka bagaimana kita ketika kita dihadapkan dengan hati yang berbolak-balik ini? Pertama tadi, jauhi maksiat. Insyaallah hati akan stabil. Yang kedua, perkuat dengan doa. Doanya bagaimana? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku untuk tetap berada di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku untuk tetap berada di atas ketaatan kepadamu. Kemudian juga ditambah dengan doa yang lain, yaitu Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah jiwa ini, hati ini ketakwaan, dan sucikanlah hati ini, bersihkanlah hati ini. Anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah zat yang membersihkan hati. Anta waliuha wa maulaha, dan engkau lah pemilik dan penguasa hati. Memang harus kita minta kepada Allah. Ya, harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah keberadaan antum sekalian dalam sholat 5 waktu, dalam majelis taklim seperti ini, ada halaqah-halaqah Quran, halaqah-halaqah tahsin, itu dalam rangka untuk menstabilkan hati itu supaya tidak berpaling dari ketaatan kepada Allah. Insyaallah begitu ya. Ada lagi Pak? Silakan. Silakan Pak. Ustaz, Ya. maksudnya ini Ustaz, kalau misalnya kita berjamaah di masjid itu imamnya itu bacaannya tidak takbir, tidak tasbihnya segala macam tidak baca. Apakah kita mengulangi suratnya lagi atau kita cari masjid lain gitu? Baik, bismillah, salatu wassalam rasul. Kita buat kesepakatan dulu Pak. Sebenarnya masjid kita ini mau memakai madhabnya siapa? Kalau madhabnya Syafi'i, ini madhab Syafi'iyah ini Pak, bisa dibilang yang paling berat lah di antara madhab yang lain sebenarnya. Di antara ketentuannya, kalau kita menganut madhab Syafi'i, apa itu Pak? Imam yang bacaan Al-Fatihahnya nggak benar, tidak sah sholatnya. Berarti kalau kita benar-benar mau menerapkan Syafi'iyah di Indonesia ini, itu seluruh imam masjid-masjid itu harus bersanad. Bisa nggak kira-kira Pak?
Gitu. Nah, kalau kita tidak memungkinkan untuk itu, ya kita jangan ngambil yang Syafi'iyah, ngambil mazhab yang lain. Selama panjang pendeknya, makharijul hurufnya benar, tidak terlalu jauh lah menyimpangnya, maka itu tidak masalah. Sholat di belakangnya, begitu ya. Tapi kalau sudah bacaannya parah betul, Pak, ini kok bukan al-ha tapi al-gamdu. Nah, ini udah ha dan kaf itu jauh benar, Pak. Gitu kan? Nah, ini juga, wah ini nggak nyaman. Apakah harus diulang dan sebagainya? Nabi pernah ditanya tentang imam-imam yang seperti ini. Maksudnya seorang imam yang dia nggak khusyuk, seorang imam pelaku dosa, seorang imam yang ya nggak layak lah jadi imam. Bagaimana ya Rasulullah? Falakum walahum. Bagi imam itu dosa, tapi bagi kalian adalah pahala. Maksudnya tetap sholat kita sah meskipun dia seorang imam itu menanggung atas kesalahan dan kekurangan yang dia miliki. Maka berat memang menjadi imam. Karena syarat menjadi imam, kata Nabi, ya umul qauma aqra'uhum likitabillah. Hendaklah seseorang yang menjadi imam itu adalah orang yang aqra'. Imam Nawawi mengatakan aqra' itu adalah yang paling baik bacaan Qur'annya dan paling banyak hafalan Qur'annya. Itulah yang berhak menjadi imam. Meskipun dia anak muda, meskipun usianya 7 tahun atau 10 tahun. Kok 7 tahun boleh, Ustaz? Loh, sahabat Amr bin Salamah, Pak, itu ditunjuk Nabi untuk menjadi imam bagi kaumnya. Usia beliau berapa? 7 tahun. Karena beliau adalah yang hafalannya banyak di antara para sahabat di kaumnya saat itu. Nah, maka di kampung-kampung kita itu standar imam itu kan nominasi paling pertama adalah tua, ya kan? Ini repot. Dari dulu kita SD sholat di situ sampai kita berlulus kuliah punya anak, imamnya masih itu, bacaannya masih itu pula, Pak. Mungkin, Pak, dulu, Pak, kalau imam-imam kita itu hafiz Quran 30 juz, Pak, kita ngafal Quran pun nggak sesulit kita hari ini mungkin, Pak, ya. Kalau kita ini hari ini kan yang dobit, yang kuat kan yang kul-kul itu kan, Pak. Tapi kalau sudah berbicara surat Yusuf, gitu kan, surat Luqman, surat apa, ngeblank. Kenapa? Dulu nggak pernah dengar ayat itu, gitu kan. Misalnya kayak doa-doa tuh, seluruh doa mungkin Bapak nggak banyak hafal. Doa masuk rumah saja, kalau saya tes satu-satu belum tentu antum hafal. Pokoknya bismillah, Ustaz, kan gitu. Padahal bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakal. Tapi doa setelah adzan saya yakin Bapak-bapak pasti hafal. Kenapa? Karena muncul di layar televisi, terutama sholat subuh dan sholat maghrib. Allahumma robba hadi. Hafal kan, Pak? Hafal, karena kita sering dengar. Gitu. Jadi begitu, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan lezat dan manisnya dalam beribadah, Ya. salah satu diantaranya adalah khusyuk di dalam sholat. Ya. Indikator khusyuk ini banyak disampaikan oleh beberapa ustadz, diantaranya adalah hening, Ya. kemudian gelap, kemudian indera penglihatan tidak bisa melihat, kemudian pendengaran juga tidak bisa mendengar. Ya. Tetapi ketika kita sholat, kita sering melihat di depan kita Ya. ada gerakan dan lain-lain, kemudian juga mendengar tangisan anak kecil. Apakah itu dikatakan khusyuk di dalam sholat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah membaca beberapa buku terkait dengan masalah hati. Ada hati yang sakit, ada hati yang mati, dan ada hati yang sehat. Ya. Saya minta penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, definisi khusyuk, Pak, ya. Khusyuk itu kalau menurut para ulama hadirnya hati, Pak, di dalam sholat, di dalam bermunajat kepada Allah di awal, dari awal kita takbiratul ihram sampai kita selesai. Dengan hadirnya hati itulah kita dikatakan khusyuk. Nah, maka
Di dalam pembahasan bagaimana kita bisa khusyuk, itu diantaranya yang harus dilakukan adalah apa? Kita datang ke masjid harus lebih awal. Dipastikan kita bisa sholat qobliyah dulu. Sholat sunnah qobliyah itu dalam rangka kita untuk mengosongkan hati kita, pikiran kita dari berbagai macam kesibukan-kesibukan duniawi, Pak. Antum bisa rasakan di saat antum sedang dalam sebuah pekerjaan, misalnya lagi menyelesaikan laporan, Pak, ya, adzan salat zuhur, antum paksakan tinggalkan itu pekerjaan, kan pasti kan, wudu, nah sholat sudah, iqomat, masuk ke masjid, kira-kira bisa nggak khusyuk antum? Nggak akan bisa. Apalagi ibu-ibunya goreng ikan ditinggal sholat, lah sudah. Apalagi bapak-bapak habis dari luar kajian, ya, pulang beli sate, ya kan, taruh di atas meja. Bapak mau sholat sunnah dulu, mungkin sholat hajat lah di rumah, Allahu Akbar, ngeong, wah sudah itu. Memang sholat ini nggak bisa didadak, bahasanya itu didadak itu nggak bisa. Memang harus ada tahapan-tahapan untuk mengosongkan hati ini. Makanya yang lebih awal datangnya, kita bisa pastikan dia bisa akan lebih khusyuk sebenarnya. Meskipun begini, Pak, khusyuk ini adalah permasalahan yang sulit untuk digapai. Bahkan Nabi sendiri, ini saya bacakan hadisnya dalam riwayat Tabrani, inna awwala ma yurfa'u minan nasi al-khusyuk. Ilmu yang pertama kali yang Allah angkat dari diri manusia adalah ilmu khusyuk. Maka sahabat Sa'ad bin Aus sampai mengatakan, kamu bisa pastikan tuh yang sholat di masjid jami itu badannya di mana? Di masjid, tapi hati dan pikirannya di mana? Di luar masjid. Ya, memang ada, Pak, masalah itu ada faktor X-nya, Pak. Apa itu faktor X-nya, Pak? Setan juga. Setan itu namanya setan khonzab namanya, Pak. Kenal, Pak, setan khonzab itu, Pak? Kenal nggak? Kalau setan dasim kenal? Perempuannya namanya dasimah, begitu kan? Kalau dasim itu yang ganggu kita di rumah, Pak, yang jadikan kita ngeliat istri itu kok nggak cantik, nggak menarik, itu setan dasim, Pak. Nah, kalau setan khonzab ini di saat kita sholat, dia datang dan membisikkan di telinga kita ini, uzkur kada lima lam yadkur. Ingat ini, ingat itu, sesuatu yang kalau di luar sholat kita nggak ingat, justru di dalam sholat ingat. Itulah pekerjaannya setan khonzab. Sholat saya Ustadz, kok bisa-bisanya saya ingat mantan? Nah, itu dia, itu khonzab. Kok bisa-bisanya Ustadz saya ingat janda di warung? Nah, itu khonzab. Padahal di luar sholat antum nggak kepikiran itu. Nah, maka para ulama begini sampai mengatakan, di saat kamu bisa memenuhi syarat sahnya sholat, toharoh, menutup aurat, menghadap kiblat, dan bisa melaksanakan rukun sholat dengan baik, hakikatnya kamu sudah khusyuk. Karena saking beratnya khusyuk itu. Tapi perlu dicatat lagi, perjuangan kita untuk khusyuk itu juga sudah berpahala, Pak. Ya, jangan sampai bilang begini, Ustaz, saya sholatnya nggak khusyuk, lebih baik saya nggak sholat. Itu nggak benar, Pak. Kayak sebagaimana, Ustaz, saya ini belum bisa ikhlas loh kalau infak. Boleh nggak saya ikhlas? Saya boleh nggak saya infak tapi tidak ikhlas? Boleh, silakan. Itu perjuangan hati, itu ada nilai ibadahnya. Yang nggak boleh itu ikhlas tidak berinfak. Nah, itu yang nggak benar, Pak. Jadi seperti itu. Nah, masalah pembagian hati, insya Allah ya, karena waktunya panjang, insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Makanya antum harus hadir. Karena waktunya sudah habis. Mungkin demikian sekalian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup kajian kita dengan ucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.